Kalau mau ngajak first date, yang penting itu adalah jangan ajak nonton. Kenapa? Alasannya, karena kalau nonton Ntar dulu, Oh iya, nanti oke, kita bahas oke. nanti kenapa. Oke. Oke guys, halo, balik lagi bareng gue Yanuar Diliwang dan Lele temennya Yanuar. di Menjadi Pria Podcast. Sekarang udah episode berapa nih? Sekian, gue lupa. 8 kayaknya ya? 8. Oke. Hari ini kita mau bahas tentang, Gue nanya lagi. nanya lagi, oke. Jadi beberapa waktu lalu ada tentang first date. First date Iya, sekarang. first date. Ada orang nanya gimana caranya ngajak cewek first date. Terus lengkap tuh cewek first date, terus sampai pakai baju apa, terus ngapain, terus kemana, terus lanjut dah sampai beres tuh. Nah gimana? Nah, gue ngeliat komen itu di internet nih, terus gue jadi inget first date gue. Anjay. Set gue tuh inget dulu adalah nonton bioskop sama makan. Standar. Standar dulu zaman SMA kayaknya. Saya mah kayak gitu. Ngajaknya kan karena temen sekolah ya kan, gampang tuh. Pertama tuh biasanya kenalan dulu siapa namanya. Tapi kenalannya nggak langsung. Kalau zaman dulu SMA, karena kan Dikenalin. tanya dulu temennya yang gua kenal dibanding sama orang itu. Gua tanya terus tanya waktu itu zamannya dulu masih apa ya, Ibadi apa lain, pokoknya dia lah sosmed lah. Anjir Ibadi, lu tau nggak? Nah itu intinya pakai sosmed deh. MSN. Iya, terus tanya ngobrol deket. Nah itu ngobrolnya ntar tolong dijelasin deh gimana tipsnya. Tapi intinya adalah gue ngobrol. Habis itu ngajakin makan segala macam dah. Tapi akhirnya gue setelah first date waktu itu makan dan nonton, gue merasa kayak kayaknya nggak cocok nih gue lanjut ke Second date. iya gitu. Karena waktu itu ya anyep aja, lu ngerti ya? Anyep Mungkin aja. karena gue waktu dulu Nggak ada chemistry-nya ya? Nggak ada rasanya? iya, mungkin karena gue juga waktu itu masih pemula. Ya namanya juga zaman sekolah gitu kan. Yang nggak ngerti mau ngapain, mau ngobrol apa, ya bingung lah intinya. Nah itu mungkin yang mereka pada first date. Lu kayak gitu ya? Nah itu dia tuh. Sebenarnya sih gue sekarang udah mulai belajar. Sekarang udah jago ya? Jago sih relatif kayaknya ya. Tapi udah belajar lah. Karena salah satu yang gue ingat adalah kalau mau ngajak first date, yang penting itu adalah jangan ajak nonton. Kenapa? Alasannya karena kalau nonton Ntar dulu, Oh iya. nanti kita oke. bahas nanti kenapa. Oke. Sip. Udah. Kalau gitu kita bahas first date-nya gimana? Oke. Gimana caranya ngajak dulu deh. Ngajak, gimana cara ngajak cewek first date? Gampang. Apa tuh? Ya tinggal ajak. Cara ngajaknya gimana? Nah ini. Cara ngajaknya gimana gampang banget. Jadi gini, ini yang gue praktekin. Kebanyakan cowok mau ngajak cewek jalan, itu cara ngajaknya salah, Lev. Salah maksudnya? Salah, maksudnya kayak gini. Mereka minta izin, bukan ngajak. Oh oke. Lu mau nggak jalan sama gue? Itu by chat ataupun langsung ngobrol? Whatever it is, tapi caranya tuh bukan ngajak, tapi minta izin. Mau nggak lu temenin gue nonton film ini? Oke. Kalau dijawab enggak, ya bukti dong. Misalnya nih, kamu mau nggak temenin aku makan di itu? Nggak mau. Nggak mau. Matilah saya. Oke. Caranya jangan minta izin, tapi ngajak. Sengaja. Contoh, misalnya nih ada film baru, ada film apa Lep sekarang Lep? Ini Demon Slayer masih relate ya? Enggak ya? Ini nih, Weapon. Weapons yang horror itu ya? Horror ya. Gampang. Nih karena filmnya horor, Oke, kita anggap film biasa aja dulu lah ya. Oke. Soalnya gue pernah jalan sama cewek, dia nggak suka film horor. Oh. Nanti fail dong. Oke, pokoknya film populer lah misalnya. Avenger lah. Lu ngomongnya jangan misalnya chat kayak mau atau face to face kayak, lu jangan bilang kamu mau nggak temenin aku nonton Avenger? Jangan kayak gitu. Kalau dijawab enggak, ya baik kan? Nggak mau. Lu cara ngomongnya adalah, temenin gue yuk nonton Avenger. Langsung ajak gitu. Berarti bukan nanya approval tapi langsung ikut bareng gue yuk. Exactly. Jangan cari approval, langsung ajak. Gitu. Tarik. Bukan pertanyaan kayak kamu mau ini udah langsung aja Nggak nih, mau. langsung kasih gitu ya. Langsung kasih aja tanggal, jam,
di mana gitu. Iya itu detailnya, tapi kayak kalau masih awal banget langsung aja. Itu boleh lu di pikiran lu udah tahu, wah gue misalnya weekend gue mau nonton ini nih ya kan, tapi gue gak ada temennya, hajar aja lah. Cuy lagi, bukan cuy ya. Sama ceweknya dong. Ke ceweknya. Temen gue yuk, gue mau nonton Demon Slayer nih misalnya nih. Gue mau nonton Demon Slayer nih hari Sabtu jam segini. Iya. Lu bisa nggak? Kamu ibu nggak gitu? Kamu ibu kan? Siapa tahu ibu. Oh iya, ini cocok ya. Oke. Nah, jadi intinya kayak gitu. Jadi adalah ajak bukan minta Oke. izin. Udah nih, berhasil nih. Berhasil. Udah ketahuan nih jadwal bla 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 bla. Ntar dulu. Belum ya? Siapa tahu ceweknya. Oh, Nggak iya. bisa kalau jam segitu. Oh iya benar. Role play. Oh iya, kalau ditolak Belum tentu ditolak. schedule gitu. Lihat kata-kata yang dia gunain. Kalau misalnya dia jawabnya, ya kalau tanggal segitu atau jam segitu aku nggak bisa, misalnya dia bilang kayak gitu. Oh ya, aku gym misalnya. Dia nggak bilang enggak, dia bilangnya jam segitu atau tanggal segitu nggak bisa. Berarti apa? Di tanggal dan waktu lain mungkin bisa. Nah kayak gitu, tinggal bahas lagi. Oh ya udah deh, kalau misalnya tadi lu bilang jam segitu aku nge-gym, ya udah abis nge-gym bisa nggak? Gitu. Oke. Ya kan? Lu jangan kalah mental duluan. Selama belum ada penolakan enggak, itu jawabannya berarti bukan enggak, tapi mungkin ada nggak waktu lain. Oke, besok nih misalnya. Atau Besok. misalnya gue mau ngajakin nontonnya di XX1 Super Recon yuk misalnya. Buaran. Super Recon Mall dong. Oke. Mewah. Iya. SMS. Oh ternyata dia maunya nggak bisa kalau di situ, dia bisanya di GI. Ya udah ke GI aja. Oh iya. Gue kira dia maunya di Kalibata City aja. Di mana sih tuh Kalibata City? Intinya kayak gitu guys. Oke. Jadi selama nggak ada, gue nggak mau, itu bukan penolakan. Oke. Jadi pertama ajak bukan minta izin. Kedua, kalau selama dia belum bilang enggak, bukan berarti dia nolak. Tapi mungkin bukan di jam itu, bukan di hari itu. Iya. Atau Pokoknya ada mungkin kesempatan ya. pokoknya ada kesempatan. Itu. Apalagi nih, misalnya nih udah oke nih, udah jadi Misalnya di jalan udah nih. di schedule nih. Katanya di hari H di cancel gimana? Nggak masalah, nggak usah lu ambil pusing. Misalnya alasan apa? Alasannya Whatever itu lah ya. saya akan jemuran, soalnya di rumah ada hujan gitu. Atau alasan yang sebenarnya sih lu apa ya? Intinya kalau misalnya tiba-tiba dia cancel, nggak usah lo pusingin terus oh ya udah nggak apa next time aja ya. Jadi nggak usah terlalu diambil hati. Nah, gue tetap jalan nggak ke plan itu? Suka-suka lu, kalau lo emang pengen nonton ya nonton aja sendiri. Ajak temen lu atau sendirian. Kayak kalau misalnya kasus tiketnya udah dibeli ya, misalnya kasus tiketnya udah dibeli terus ya udah gue ajak temen gue aja nonton. Bisa. Nanti gua akan kasih mindsetnya tuh kenapa mesti kayak gitu tuh. Oke. Dan kalau Nah. misalnya jadi, Bisa jadi ya kenapa? kalau misalnya jadi ya udah jalan aja udah. Jalan aja. Tapi kan tadi lu bilang first date jangan nonton kan? Iya benar. Nah kalau lu ceritain Lab kenapa Lab alasan lu? Oke, alasannya first date nggak nonton tuh dari yang pengalaman gue pertama kali itu karena first date tuh pertama nggak bisa ngobrol. Karena kan kalau first date tuh umumnya kita mau mengenali Pasangan ini lu. kan, iya Calon pasangan. yang lo ajak jalan. Kalau misalnya ya karena nonton bioskop kan kita tahu sendiri lah kita nggak ngobrol gitu. Kita liatin layar doang aja gitu ya. Iya, terus kayak selepet-selepet pegang tangan gitu kan selepet. Tapi kan nggak mungkin kalau itu lo lakuin di first date dan apalagi itu dilakukan sebelum lo ngobrol Iya benar. gitu. Kan kalau misalnya lo habis makan mungkin ada possibility untuk selepet-selepet gitu. Tapi nggak mungkin kalau kita first date langsung nonton. Makanya kalau misalnya ternyata agendanya nonton tuh harus di terakhir. Misalnya makan dulu baru nonton di setelahnya. Tapi ya secara umum nonton nggak dimasukin alasannya karena terlalu banyak waktu yang terbuang untuk nonton doang gitu. Exactly, benar. Yang tadi yang barusan Levi sampein tuh bener banget karena inti utama dari lu ngedate adalah sebenarnya ada dua tujuan ngedate. Pertama yang tadi Levi bilang, ingin mengenal si calon pasangan lu lebih dalam lagi. Nah, berarti kan kita kan butuh waktu ya buat kenal pasangannya ya. Iya. Kalau malah dihabisin buat nonton, zong Iya. dong, sayang banget waktunya kebuang percuma.
Film berapa jam? 2 jam. Ya, at least 2 jam lah, 90 sampai 22 ya. Iya. Itulah waktu yang sebenarnya kalau kita makan aja, makan kan kita waktu setengah jam sampai 1 jam doang. Kalau ditambah 2 jam itu lagi buat nongkrongnya kan kita punya 3 jam waktu untuk kenal dia lebih dekat dibanding gua 2 jam untuk itu kan agendanya. Nah, setuju gue. Itu yang pertama mesti ingat. Tujuan pertama ngedate adalah buat Nonton. buat mengenal calon pasangan lo gitu. Jadi lo pikirin kegiatan lain apa yang kira-kira bisa, jangan nonton yang bisa bikin lo sama dia tuh saling mengenal. Kalau lo apa? Makan. Paling enak sih makan siang atau nggak makan malam lah ya. Kalau makan siang tuh enaknya lo bisa sampai malam. Nah kalau makan malam terbatas kalau buat gua. Pertimbangannya ya preferensi aja sih. Kalau siang kan ada juga yang nggak suka karena mungkin panas atau segala macam. Kalau malam kan lebih chill, lebih adem gitu ya. Plusnya kalau malam ya lo bisa sampai malam gitu. Lo mau ngapain setelah malamnya kalau lo ternyata nggak bisa sampai malam ya siang aja. Biasanya kan anak sekolah kan nggak bisa sampai malam kan. Kalau anak kuliahan ke atas atau yang tinggalnya lepas dari orang tua ya silakan aja bebas. Kalau gue sih sebenarnya paling suka ngedate itu pertama jalan ya. Karena jalan kaki. Iya beneran jalan kaki, kayak misalnya lu ke, katakanlah gue ke Blok M gitu. Kan banyak yang bisa dieksplor tuh, keliling-keliling, terus lu ngobrol kan saling kenal sama yang tuh. Oh, Ya kan kayak misalnya lu sama gue lah waktu itu kan kita ke Blok M. Terus kita lihat ada ide, ada itu, toto ngobrol kan. Oh iya. Toto nyobain itu, toto nyobain itu. Kenalan aja ya, kenalan. Ya like exploring things. Dan cewek kan suka juga kan diajak adventure kayak gitu kan. Iya. Adventure naik angkot juga seru tuh kalau keliling Jakarta. Bisa. Seru, misalnya lo apa yang paling gampang sih MRT sih. Paling enak MRT sih. Misalnya lo jalan dari MRT ujung ke ujung kan lo bisa sambil ngobrol di stop-stopannya itu kan lo berhenti di mana, explore kuliner terus jalan lagi gitu paling. Bisa ya, kalau gue pribadi sih gue paling suka kayak gitu ya. Kalau di Jakarta ya. Gue dream date gue kalau first date pertama itu jalan-jalan di taman malah. Kalau jalan di taman tuh ya cari aja kayak tempat umum, taman, mana ketemuan, ngobrol, paling jajan di sana ya. Explore daerah situ. Itu kalau gue. Berarti kalau misalnya kasus kayak gitu lu nggak mesti harus bawa motor, bawa mobil kayak gitu kan? Ketemu naik kendaraan umum langsung ketemu ya, nggak mesti harus jemput, nggak mesti harus gimana kan? Ya, nah ini tapi gue pengen nanya sama lu. Lu sendiri kan udah punya pacar nih. Lebih sering mana? Ngejemput atau ketemuan? Dijemput. Pria idaman. Pria idaman dijemput ya. Dijemput. Gue ada fun fact, bukan fun fact sih, cerita lucu aja. Zaman SMA gue tuh kan nggak bisa nyetir mobil. Jadi cewek gue tuh punya mobil dan bisa nyetir mobil. Gue tuh nggak bisa nyetir mobil dan nggak ada mobil. Dijemput gue ke rumah. Terus main gitu. Ayo main jalan-jalan. itu maksud gue ya. Pertanyaan gue. Jadi Iya maksudnya ya udah itu kalau ditanya jemput gak jemput ya gue dijemput. Ada kalanya gue emang ngejemput kalau misalnya kondisinya naik motor, selalu gue bisa bilang oke, kita jalan, jemput. Kalau misalnya first date, balik lagi umumnya gue akan nanya, lu kan nggak pernah tahu nih tinggalnya di mana. Kalau misalnya temen SMA kan mungkin atau temen sekolah kan mungkin sih deket aja. Tapi kalau teman-teman udah jauh, udah kayak gitu-gitu kan lu nggak pernah tahu tinggalnya di mana. Kayak gue sama Badil, kita ngedate nih, cik gitu. Nah kayak tengah gue ketemu sama cewek yang dari Bekasi gitu. Ya gue mainnya dari Tangsel nih, ketemuannya di mana gitu. Kalau gue ketemuan di Blok M, dia kasihan lebih jauh. Ya mungkin gue main ke arah Tebet sana lagi. Jadi lu langsung ketemu di tempatnya aja ya? Iya langsung ketemu di tempatnya. Bisa di tengah lah intinya. Ya kalau bisa gue akan lebih condong ke arah dia gitu. Misalnya ya udah main di SMS nggak apa-apa lah. Semarang Bekasi nggak apa-apa lah. Gue jadi keinget nih. Gue jadi keinget kemarin gue baru lihat reels di Instagram yang si Kosanes. Oh iya. Ya, dia bikin reels kayak gini. Yang cowok-cowok tuh suka fail dalam ngajak cewek jalan karena ini sosok mesti bawa mobil lah, biar bikin si ceweknya berkesan lah. Iya. Yang gue bilang kan, ya lah si Levi aja malah dijemput. Iya benar. Alasannya karena ya meskipun gue ngajak, misalnya gue yang ngajak tadi tuh nonton atau jalan atau kemana,
Ya intinya kan ya kita ketemuan di lokasi aja kan, kita kan mau kenalan, terlepas lo bawa mobil apa nggak bawa mobil. Gue akan kasih tahu kalian satu hal yang harus dijadiin pegangan banget di mindset kalian ketika kalian ngedate. Gimana tuh? Tadi kan pertama kan kita udah bilang ya, tujuan ngedate pertama adalah Kenalan. mengenal calon pasangan lo lebih dalam. Ini yang kedua nih yang mesti lo inget nih. Tujuan ngedate adalah buat enjoying yourself. Enjoying yourself. Kita sendiri nih. Kita sendiri. Makanya tadi kenapa lo pas nanya kalau misalnya ceweknya nggak jadi kita tetap jalan apa enggak? Gue bilang tetap jalan aja kan. Ya selama lo enjoy ya. Tujuannya kan buat enjoying yourself dan sharing rasa enjoy lo itu sama si calon pasangan lo itu, sama si ceweknya. Sama orang yang lo ajak jalan Nah, nih. gitu. Kalau pikiran lo adalah, tujuan lo ngedate adalah gue harus bikin si cewek terkesan biar si cewek jadi suka sama gue, lo fail. Oh, makanya oh iya. Gue mesti sewa mobil nih, gue mesti apa nih? Saya mau nyewa iPhone dulu. You suck guys, you suck. Saya mau nyewa iPhone dulu. Iya, Iya benar. mesti nyewa mobil, nyewa iPhone. You suck guys. Nah kalau kayak gitu berarti balik lagi ke awal ya, meskipun rencananya adalah lu mau ngedeketin dia, misalnya atau gebetan lu tetap harus balik lagi ke ya lu misalnya mau enjoy taman tertentu gitu dengan ngajak dia. That's it. Makanya kenapa tadi gue bilangnya makanya tadi kenapa gue bilangnya ngajak bukan minta izin adalah karena emang elunya yang pengen gitu. Wah, gue pengen ngelihat pameran X nih di Japan Foundation misalnya. Iya. Ya gue ajak aja, temenin gue yuk kesini yuk. Gue mau lihat ini nih. Terlepas itu ternyata dia suka aja Jepangan atau enggak ya baik lagi ntar ya. Ntar ya, misal kalau dia nggak mau ya udah. Ya berarti nggak ada tertarik ya, berarti kan lu nggak punya mutual interest yang sama ya. Berarti lu harus cari aja mutual interest yang lain. Mungkin dia suka pameran motor mungkin ya kan, atau apa gitu. Ya mungkin dia anak motor atau anak otomotif ya, ngerti. Kayak ibaratnya sama kayak gini kali ya. Kalau kita nih cowok-cowok diajak ke pameran make up atau kosmetik di JCC gitu, nggak relate anjir. Ya, mungkin cewek juga diajakin ke sesuatu yang aduh apaan nih gue nggak ngerti gitu kan. Makanya mungkin dia nolak atau ya cari alternatif lain kan. Yang paling gampang kan ya karena kalau mau ngajak ya nonton kan, karena ya jelas siapa sih nggak suka nonton umumnya kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalian masih awal-awal atau baru belajar lah ngajak cewek jalan, salah satu tipsnya adalah cari kesukaan yang sama. Oh iya, Tadi. jadi lebih gampang ya? Lebih gampang, kayak misalnya nih, lu tahu si cewek suka Jepangan, wibu. Enggak. Bukan. Musik apa gitu. Oh musik spesifik ya? Nah, misalnya dia suka Ceylon Seven misalnya. Lu mungkin nggak suka banget Ceylon Seven, tapi ada satu festival yang Ceylon Seven-nya ada, terus ada siapa yang pengen lu tonton juga gitu. Itu kan walaupun tidak persis sama, masih relate kan, masih agak-agak mirip kan. Iya ngerti ini. Oke itu masuk tuh. Ngedate di festival musik oke. Oh iya, gue jadi keinget gue pengalaman pribadi. Oh nah. Kalau kayak gitu misalnya, kalau kasusnya di festival musik atau apapun deh, entah nonton, entah jalan, entah makan, bagiannya dibayarin, split bill tuh gimana? Kalau lu? Split bill sih kalau gue. Lu split bill? Iya. Karena lu udah jadian ya? Oh, kalau sehari-hari, kalau misalnya first date yang kasusnya. Ini first date? Oh, kalau first date sih split bill paling. Lu split bill? Kalau misalnya kita ada perjanjian tertentu kayak ketemunya apa, tapi kalau gue yang ngajak, umumnya gue yang bayar. Lu yang ngajak, lu yang bayar? Iya. Ingat, lu yang ngajak, lu yang bayar. Gue juga sama. Kalau gue yang ngajak, gue yang bayar. Tapi kenyataannya dalam prakteknya gitu ya, walaupun gue udah kayak gitu, seringkali si cewek ini kayak gue bayar A, tapi yang apa gitu dia yang ngebayarin gitu. Dan itu si ceweknya sendiri yang ngelakuin, bukan gue aja yang nyuruh split bill. Oh. Jadi contoh, misalnya nih katakan gue ngajak waktu itu bukan first date ya, udah berapa kali jalan bareng lah. Nonton waktu itu. Nonton pas gue beli tiket, ternyata dia di belakang gue beli jajanan. Oh, oke. Jadi kayak karena lu udah beli tiket, gue beli jajan ya gitu. Nah, kayak gitu. Kalau gue sih sering kali gini. Pokoknya gue yang bayarin. Tapi
gue selalu bilang kayak gini sama cewek. Kalau misalnya lo mau bayarin gue, ini gue aja yang bayar dulu. Nanti next, kalau misalnya lo mau beli apa, ya udah lo yang bayar. Oh, karena ini ya, next tuh dalam artian next date. Next Atau- apapun itu, atau next makan. mau nextnya nggak pernah datang juga bodo amat gitu. Oh, ngerti. Oke. Jadi pembayaran dan dibayaran ya, Mbak, baiknya umumnya yang ngajak, yang bayarin. Sama kayak misalnya ternyata cewek yang ngajakin jalan gitu ya. Ya lu aja, Ya berarti, cowok tetap bayar? tetap. Kenapa gitu? Karena lu cowok. Oh, meskipun cewek yang ngajak. Gue kan lebih sering diajak jalan sama cewek duluan daripada ngajak cewek. Tapi tetap lu yang bayarin. Nah, itu tergantung ngedate ngapain. Karena kadang-kadang gue nih pernah diajak ngedate, tapi ini pas makan di food court. Oke. Jadi belinya sendiri-sendiri dong. Ya. Ya udah dia bayar sendiri. Oh, kalau food club di sendiri, kalau misalnya di resto ya otomatis bayarin ya. Iya. Gue sedang mengingat-ingat dulu ya. Ih, kebanyakan kayak gitu sih. Gue yang bayarin, tapi si ceweknya malah udah nggak apa-apa gue ini aja. Gitu. Oh, misalnya lu beli makan, ceweknya beli minumnya, beli apa gitu. Gue sering kayak gitu seringnya. Oh, beli kopinya misalnya ceweknya gitu ya. Ya, kayak, Oke. jadi fair enough lah. iya fair enough karena gue nggak ngapa-ngapain ceweknya, tapi emang dari yang pengalaman gue ngedate makan berdua sama cewek hampir selalu kayak gitu. Tapi ada nggak yang pas lagi bayar, ceweknya langsung bawa muka? Itu kalau sampai ada kejadian kayak gitu, lu salah deketin cewek. Oh, tuh guys, kalau kalian punya pengalaman, lagi mau ngeluarin dompet, shit, ceweknya bawa muka. Nah, Lu salah deketin cewek. cari yang lain kalau bisa. Nih, gue pernah denger quotes dari dating Oke. coach lah. Oke. Katanya kalau misalnya ngedate nih, first date, cowok yang baik adalah cowok yang membayarkan. Cewek yang baik adalah ketika cowoknya mau membayarkan, bilang ini kayak sosok nggak apa-apa aku aja. Oh ya ngerti. Ya intinya adalah bahasa basinya. Ya. Itu apakah ada peraturan khusus tapi kayak ya secara umum aja? Ya intinya gini sih, lu tau kan kalau emang niatnya ke depannya mau relationship kan nggak bisa cuma satu pihak doang dong. Iya. Walaupun kita katakan si ceweknya nggak keluar duit, tapi harus ada Effort lain. apanya ya dalam bentuk lain gitu misalnya. Kayak tadi kan kenapa gue bilang cewek-cewek yang jalan sama gue selalu gak gue minta, gak gue suruh, mereka sendiri yang tahu-tahu beli apa, Oh. bayarin apa sama gue. Oh sama kayak misalnya waktu gue yang dijemput cewek gue itu, gue bayar makan atau buat parkir atau nambahin bensin kayak gitu-gitu juga. Ya, gue juga melakukan hal itu sih. Dia tapi nggak keluar makan sama sekali atau ada nonton nggak nonton gitu. Oke. Masuk. Memberikan subsidi hilang aja lah sebutannya. Istilahnya kayak gini lah. Gue yang pro ini, gue cowok yang pro, cowok ngebayarin, pokoknya cowok harus ngebayarin. Tapi kalau dengan prinsip gitu si cewek jadi malah kayak ya udah gue jadi kayak ratu aja, ya lu nggak ada kualitasnya juga jadi cewek gitu. Oh ya udah lu minggir aja Ya gitu. mikir aja. Oke, kalau gitu sekarang udah tersolve saya ya untuk bayarin. Kalau misalnya nggak ada duit, ya nggak usah ngajak. Iya. Atau jujur aja, aduh, mohon maaf saya lagi nggak ada duit terus ceweknya bayarin gitu. Kalau si ceweknya suka sama lu bisa kayak gitu. Bisa guys. Iya kalau cewek udah suka sama lu mau nggak punya duit, lu lagi nganggur, lu nggak punya kerjaan, dia mau jalan sama lu, dia yang keluar Di-cover. duit, dia yang cover bisa. Bisa guys, noted. Ada yang pernah kayak gitu komen. Oke lanjut. Apa ya tadi? Ntar gue ada list pertanyaannya nih.